Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Nicole Dama Cahyani, mahasiswi UPH jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 011412200074. Halo, perkenalkan saya Sevilla Chai Santosa dengan NIM 010412200084. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertanya seputar peristiwa gempa yang terjadi di Cianjur. Untuk selanjutnya, untuk narasumber dipersilahkan untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Nama saya William Nathanael Susanto. Eh, saya sel- eh, saya ada di lokasi tepatnya di Cianjur pada saat gempa itu terjadi. Oke, langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, bisakah Anda ceritakan pengalaman Anda selama gempa itu terjadi? Sebelumnya pada saat gempa tersebut terjadi, posisi saya ada di toko, lebih tepatnya. Jadi waktu gempa terjadi itu kebetulan langsung besar gitu ya, kekuatannya, dan emang gak ada tanda-tanda terlebih dahulu. Dan pada saat itu tuh di toko, barang-barang yang ada di toko tuh itu langsung pada berjatuhan, dan hampir saja ada satu lemari yang emang jatuh gitu ya. Lalu Hmm. untuk tetangga-tetangga sekitar juga langsung keluar dari rumah-rumah mereka, dari toko-toko mereka, dan rata-rata dari mereka itu memang panik gitu ya. Dan di sekitaran saya sih sebetulnya belum nggak ada korban jiwa sih. Hmm, berarti gempanya itu datang secara tiba-tiba dan emang bisa dibilang cukup besar ya? Iya betul, memang cukup besar sih. Dan memang pusatnya sendiri itu ada di darat gitu, bukan di laut. Oke. Next. Lalu, apakah terjadi kerusakan fisik akibat gempa yang terjadi? Mungkin kerusakan fisik bangunan yang terjadi yang saya alami itu hanya retak-retak saja, karena posisi saya dari titik pusat gempa itu cukup jauh, sekitaran 9 sampai 10 kilometer. Dan untuk di pusat gempanya sendiri itu cukup besar gitu ya, kerusakan kerusakan fisik dari bangunannya. Ada yang retak-retak, ada yang mungkin rubuh, ada yang miring dan lain sebagainya. Dan memang kalau untuk di pusat kota sendiri itu jarang banget ada yang sampai rusak begitu, tapi ada satu lokasi di tengah pusat kota yang memang ambruk gitu ya, bisa dikatakan ambruk gitu sih. Berarti saking besarnya, eh padahal eh posisinya tuh udah jauh ya dari pusat gempa, tapi masih aja ada kerusakan-kerusakan yang terjadi ya. Iya betul, mungkin fondasi dari bangunannya sendiri itu kurang kokoh mungkin ya. Dan emang di kiri kanan bangunan yang ada di yang ada di pusat kota itu tuh yang runtuh itu, di kiri kanannya masih oke-oke aja kok. Mungkin dari fondasi bangunannya aja yang kurang Hmm, bagus. oke. Dari kerusakan yang terjadi, apakah ada korban? Kalau untuk kerusakan yang terjadi khususnya di pusat gempa itu sendiri, itu tuh cukup memakan banyak korban. Dan terkhusus lagi yang ada di longsornya gitu ya, di yang ada di lokasi yang terkena longsornya itu cukup memakan banyak korban sih di sana. Cuman untuk di pusat kotanya sendiri, kebetulan di sekolah SMA lama saya itu ada satu korban sih yang terkena apa ya, terkena puing-puing gitu ya, puing-puing dari akibat gempa itu sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara masyarakat setempat menghadapi dan bertahan selama gempa itu terjadi? Oke, untuk cara masyarakat setempat untuk menghadapinya tuh, mereka langsung gitu ya, langsung membuat dan dibantu juga sebenarnya oleh masyarakat-masyarakat yang lain yang ada jauh di pusat gempa itu, untuk membuat tenda-tenda darurat untuk mereka tidur gitu ya, untuk mereka tidur dan untuk mereka bertahan hidup selama beberapa minggu mungkin ya, beberapa minggu dari hari terjadinya gempa. Dan
mereka bertahan hidup secara khusus itu eh, mereka dibantu sih sepenuhnya, mungkin bisa dibilang sepenuhnya untuk bertahan hidupnya itu oleh BNPB dan juga para donatur-donatur yang langsung datang ke tempat untuk meninjau langsung eh, eh, lokasi dari gempa tersebut. Mm, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi lingkungan sekitar setelah terjadinya gempa? Kalau untuk lingkungan sekitar sebenarnya bisa saja saya bilang masih aman sih ya, masih oke-oke aja, khususnya di pusat kota Cianjur itu sendiri. Cuman untuk di pusat gempanya itu memang ada sedikit penyesuaian, mungkin dari segi bangunan para masyarakat di sekitar sana, ada yang diratakan oleh eh, mungkin mungkin alat-alat berat yang dibawa oleh pemerintah gitu ya, dan ada juga perkebunan-perkebunan yang ada di sekitaran sana karena kan di pusat gempa itu sebenarnya banyak kebun-kebun gitu ya, banyak 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 kebun gitu, dan mungkin ada pula yang kehilangan apa ya, kehilangan ladang pekerjaan mereka gitu untuk di sana. Jadi ada sedikit penyesuaian untuk di pusat gempanya itu sendiri. Cuman kalau untuk di pusat kota Cianjurnya itu masih aman-aman aja sih. Hmm, oke, oke. Berarti yang parah tuh emang yang sekitaran pusat gempanya, tapi untungnya di sana Iya tuh betul. eh, tempat tinggal warga tuh mungkin sedikit ya, karena kebanyakannya itu perkebunan ya. Iya, tapi walaupun sedikit biasanya mereka itu kayak di satu tempat numpuk gitu. Jadi Hmm, mungkin tersebar, cuman emang numpuk. Kalau misalkan, kalaupun ada ke perkampungan gitu, emang numpuk gitu, hmm, penuh. oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana respon dan aksi dari pemerintah setelah gempa itu terjadi? Oke, untuk respon dan aksi dari pemerintah itu sendiri, yang pertama emang yang kita tahu gitu ya, BNPB itu biasanya kalau misalnya ada bencana-bencana alam yang terjadi, mereka langsung meluncur ke lokasi kejadian untuk membantu para penyintas gempa itu. Tapi untuk respon dari pemerintah seperti eh, kita bilang aja gitu ya, kayak ekonominya ataupun ekonomi dari para masyarakat yang terkena gempa, terus juga mungkin apa ya, kayak makanan-makanan dari pemerintah juga yang turun itu agak lama sih ya. Kalau bisa saya bilang itu agak lama dan agak sedikit agak lambat. Mungkin ada apa ya, ada proses juga yang harus dilalui oleh pemerintah untuk bisa langsung sampai ke tangan masyarakat itu sendiri sih. Cuman overall kalau bisa saya bilang sih masih oke sih sebenarnya kalau untuk respon dari pemerintah. Cuman emang masyarakat itu sendiri yang terkena gempa itu mereka kurang sabaran gitu ya. Mungkin karena satu dan lain hal juga yang membuat mereka kayak mungkin geram, dan ada pula sih yang kayak sampai demo gitu ke pemerintah. Oh iya, iya. Cuman kalau menurut saya sendiri sih masih oke sih, masih dibantu oleh pemerintah. Iya. Terus kan eh, untuk ukuran gempanya tuh cukup besar ya, bisa dibilang cukup besar. Dan tempat yang disediakan oleh pemerintah tuh pasti terbatas kan ya. Nah, tapi kan banyak banget gitu ya warga yang tempat tinggalnya hancur gitu atau yang lainnya. Nah, untuk tempat itu apa masih bisa ketampung atau sebagian masyarakatnya nggak bisa ditanganin oleh pemerintah? Oke, untuk itu ya, mungkin Bapak Presiden sendiri udah waktu itu udah sempat mengunjungi Hmm. pusat lokasi dari gempa itu, dan beliau sempat bilang akan membuat gitu ya, rumah rumah mungkin rumah-rumah baru untuk mereka masyarakat yang akan yang terdampak itu direlokasi. Nah, dan untuk sekarang mungkin sudah ada yang pindah, dan tahap pembangunan itu mungkin belum 100% beres semua, cuman memang beberapa dari masyarakat yang saya tahu itu sudah mereka sudah kebagian gitu ya, karena itu kan sistemnya sistem kayak diundi gitu. Jadi mereka ada yang kebagian, udah ada yang kebagian, dan mungkin ada pula yang belum kebagian gitu ya. Jadi masih belum bisa saya katakan masih belum merata, cuman memang beberapa sudah dapat sih.
untuk tempat tinggal yang bisa dibilang baru yang dibuat oleh pemerintah itu. Oke, sekian pertanyaan yang kita sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam. Malam, terima Malam. kasih.